Halo Easy Media Lovers, apa kabar nih kalian hari ini? Seperti teman-teman ketahui, tadi malam sekitar pukul 11.30, YouTube memberikan update penting terkait pajak yang harus dibayarkan oleh seluruh konten kreator di luar wilayah Amerika Serikat, tanpa terkecuali Indonesia. Berikut cuplikannya. In this video, we'll walk you through important tax changes that may soon impact monetizing creators outside of the United States. Outside of the United States. Outside of the United States. We know that tax information can be overwhelming, so we're going to walk you through everything you need to know about what's changing and the steps you need to take. Intinya adalah kita diminta untuk mengisi form atau formulir info pajak Amerika Serikat. Karena berdasarkan undang-undang di Amerika sana yang akhirnya mengharuskan Google untuk mengambil pajak dari setiap tayangan iklan yang dilihat atau tampil di wilayah Amerika Serikat. Jumlahnya lumayan, yaitu 30%. Artinya, kalau channel kalian dalam sebulan menghasilkan $200 Amerika, Google akan memotong sebesar $60. Dan kita sebagai content creator hanya akan menerima sebesar $140 saja. Tapi kabar baiknya adalah pemerintah kita sudah memiliki kerjasama pajak atau tax treaty dengan pemerintah Amerika Serikat. Jadi bagi kalian yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kalian hanya akan mendapatkan potongan pajak sebesar 10% saja. Lumayan lah ya. Walaupun tetap saja, yang namanya potongan itu tetap saja menyebalkan. Buat channel-channel besar mungkin pemotongan ini tidak terlalu berdampak. Tapi buat channel-channel kecil yang untuk mengumpulkan $20 saja itu sulit, dipotong 10% pula. Ambiar dah. Nah, jadi buat kalian yang belum memasukkan informasi pajak, segera dilakukan ya. Karena kalau hingga tanggal 31 Mei 2021 nanti, kalian belum memasukkan informasi terkait pajak ini, Google akan memotong sebesar 24% dari total keseluruhan pendapatan kita setiap bulannya. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah kok. Pertama, kalian harus login dulu melalui halaman AdSense. Kemudian pilih pembayaran, pilih kelola setelan, scroll ke bawah, dan pilih info pajak Amerika Serikat. Kebetulan di sini saya sudah melakukannya sebelumnya. Saya akan coba melakukannya kembali ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian membuat kesalahan, kalian bisa kembali mengirimkan formulir baru. Tahap pertama, pilih jenis akun yang kalian gunakan. Apakah perorangan atau non-individu? Kalau perorangan, pilih saja perorangan. Kemudian pilih berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Pilih tidak, klik berikutnya. Pilih formulir pajak. Kalau channel kalian adalah channel individu, bukan channel bisnis, pilih yang paling atas ya, yaitu W8BN. Untuk channel bisnis, kalian bisa pilih yang bawahnya, W8ECI ini ya. Kemudian klik mulai formulir W8BN. Kalau sudah masukkan nama kalian dan nama bisnis atau perusahaan, ini opsional ya. Kalau tidak ada, kalian bisa abaikan atau kosongkan saja. Langsung saja ke negara pengguna. Pilih Indonesia. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor identifikasi wajib pajak atau Tax Identification Number atau NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kalau kalian memiliki NPWP ini, kalian hanya akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Jadi pastikan kalian isi kolom ini ya. Klik berikutnya. Kalian akan diminta untuk memasukkan alamat rumah. Kosongkan saja box ini dan isi alamat kalian di kolom baris alamat 1 ya.
cek box ini, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kemudian klik berikutnya. Tahap 3 adalah perjanjian pajak. Karena pemerintah Indonesia sudah memiliki perjanjian pajak dengan pemerintah Amerika Serikat, jadi kalian pilih ya. Kemudian cek box di bawahnya dan pilih Indonesia. Kemudian masuk ke tarif dan ketentuan khusus. Kalian lihat saja cara saya melakukannya ya. Pastikan semua box terchecklist. Kalau sudah, klik berikutnya. Tahap 4 adalah pratinjau dokumen. Kita diminta untuk meninjau dan mengkonfirmasi semua informasi yang sudah kita berikan. Kalau yakin sudah benar, silakan kalian cek box dan klik berikutnya. Tahap 5 adalah sertifikasi. Kita diminta untuk memberikan tanda tangan digital dengan cara memasukkan nama lengkap sesuai dokumen yang kita sertakan. Jika semua dokumen yang Anda sertakan adalah milik Anda, pilih yang paling atas. Tapi kalau Anda melakukannya untuk orang lain, misalnya untuk istri atau anak, pilih yang bawah. Klik berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap 6, adalah aktivitas dan layanan. Kalian ikuti dan pilih saja seperti petunjuk pada video ya. Kalau sudah, klik kirim. Kurang dari 30 detik, kalian akan menerima konfirmasi kalau formulir telah disetujui. Selesai. Udah bukan? Oke, Z-Media Lovers, semoga dengan adanya pemotongan pajak ini bisa memacu diri kita untuk bekerja lebih giat lagi membuat karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.